Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mawarni dengan NIM 211030385, jurusan Administrasi Publik. Ingin memaparkan tugas saya dengan tema pendekatan pemberdayaan masyarakat dan strategi pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijanjikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditunjuk langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, program ini harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikut sertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kelompok. Karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Strategi pemberdayaan masyarakat. Untuk menjelaskan soal strategi pemberdayaan masyarakat, penulis kutip dari Hurairah yang menuliskan jika pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian. Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki. Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat? Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan. Pertama, menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi berkembangnya masyarakat. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang paling penting adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini mencakup pembangunan infrastruktur dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, serta sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana penampilan penduduk yang keberadaannya sangat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan tidak hanya mencakup penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kepersahabatanan adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula, pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranannya di masyarakat di dalamnya. Yang terpenting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang mencakup diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaannya masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengalaman demokrasi. Ketiga, memberdayakan pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada orang yang lemah amat bersifat mendasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti melindungi atau menutupi interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglai yang lemah. Perlindungan harus dipandang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian. Karena pada dasarnya, setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian, tujuan akhir adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri menuju kehidupan yang lebih baik secara kesinambungan. Ini adalah dokumentasi pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sekolah dengan pembangunan ruang kelas SMK Mitra Indonesia. SMK Mitra Indonesia diorientasikan untuk mampu memberi arti besar bagi perubahan bangsa ini. Oleh karena itu, dilakukan peningkatan kapasitas ruang kelas bagi siswa SMK Mitra Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.